telepon, umpamanya kita ada promosi, umpamanya Telkom, Speedy ada promosi tentang apa namanya program baru, program apa harga baru gitu, harga baru minggu ini turun, terus habis itu biasanya ada orang yang telepon di halo Mbak Ana, ada orang yang telepon di nomor kita kalau umpamanya halo selamat siang, ini dari Telkom mau menawarkan Speedy lagi seperti ini apa ibu atau saudara bersedia, nah kayak gitu, itu namanya juga direct selling. Tetap orang yang ngomong secara langsung atau pemasarnya menyampaikan tapi pakai media gitu ya. Close rate-nya nggak berubah, Kak? Soalnya kita masih review. Jadi secondary kita karena tools of promotion ada dua, primary dan secondary. Yang di primary di modul 8, terus yang secondary di modul 9. Ini kita bahas tentang secondary ya. Mulai aja. Oke, terus yang pertama itu aspek-aspek dari tools promotion. Ini ada yang di secondary ya. Ini adalah aspek-aspek dari secondary tools of promotion. Kurang secondary ini di PPT-nya Mbak Asna. Itu ada sponsorship yang saya tadi sebutkan, pensponsoran, terus exhibition atau pameran, corporate identity atau identitas perusahaan, terus merchandising, word of mouth, atau dari mulut ke mulut, komunikasi dari mulut ke mulut, terus ada internet. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Terus ada yang tahu yang pertama adalah sponsorship. Ada yang tahu sponsorship apa? Mbak Ana lagi ribet ya kalau saya nyalain, nanti kedengeran kantor ya. Ada yang tahu sponsorship apa? Mati. Iya benar Mbak Ana, sponsor dari acara yang diselenggarakan. Media juga, iya emang media juga. Pihak yang iya benar, jadi sponsorship. Oh iya ini ada. Oh enggak deh. Jadi sponsorship itu lebih kepada bentar. Kok Mbak Asna langsung ke sponsorship ya gitu. Oh benar-benar. Saya salah buka buku. Jadi sponsorship itu benar ya. Jadi Mbak Ana tadi bilang adalah sponsor atau perusahaan yang menyponsori atau mendukung tentang suatu kegiatan. Tentang suatu kegiatan kayak misalnya ada event kita umpamanya Mbak di kantornya Mbak Ana besok ada apa pemilihan Ning Intai ya, saya baca di itunya di mana di Facebooknya Mbak Ana. Nah untuk menyelenggarakan Ning Intai itu kadang suatu perusahaan itu tidak bentar ya, ada yang datang. They are leaving out. Sorry. Jadi dari suatu perusahaan itu nggak menyelenggarakan event itu secara sendiri, tapi kadang dia mengajak karena mungkin
budgeting perusahaan tersebut kurang atau memang ingin berbagi dengan perusahaan lain gitu. Jadinya mereka mengadakan suatu event bekerja sama dengan perusahaan lain atau untuk mensponsori atau mendukung kegiatan mereka seperti itu. Jadinya sponsorship itu adalah itu ya. Nah, ini dari Mbak Asna seperti itu. Terus habis itu pengertiannya seperti yang saya tadi bilang, merupakan aspek komunikasi pemasaran yang tumbuh dengan cepat dan kegiatannya mencakup investasi. Ya, kenapa investasi? Karena dengan kita melakukan sponsorship, otomatis kita invest nama perusahaan kita kepada pihak luar. Jadi orang kalau orang pergi ke suatu acara, umpamanya Ning Intai tadi, pergi ke Ning Intai, terus dia lihat banyak iklan Indomie gitu, terus habis itu ada logo Indomie, ada logo Garuda Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu otomatis investasi yang dilakukan oleh pihak pensponsor untuk membenamkan image di dalam benak masyarakat seperti konsumen seperti itu. Terus mencakup event juga, ya itu acara. Terus ada causes, ada apa sih? Ada case, ya gitu. Terus tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek, ya. Jadi meningkatkan kesadaran merek. Jadi konsumen tuh lebih sadar atau lebih lebih punya ingatan terhadap suatu produk atau suatu merek dan memperbesar volume penjualan. Otomatis kalau orang ingat tentang suatu merek terus, otomatis dia nganggap oh merek ini terkenal kayak gitu misalnya. Terus ada benak tersendiri di dalam image tersendiri di dalam diri konsumen yang akhirnya memotivasi dia untuk oh pakai ini aja deh, ini orang-orang tahu dan ini produk yang besar karena dia di mana-mana ada kayak gitu ya. Jadi ada image tersendiri di dalam diri pemirsa, konsumen. Terus sponsorship marketing meliputi dua kegiatan utama, yaitu pertukaran antara sponsor seperti merek dan pihak yang disponsori, misalnya olahraga, dan pemasaran asosiasi oleh sponsor. Jadi ada dua kegiatan utama ya, yaitu pertukaran antara sponsor dan pihak yang disponsori, seperti umpamanya Intai disponsori oleh Indomie, atau disponsori oleh karena Ning Intai itu kecantikan mungkin disponsori oleh Mustika Ratu misalnya kayak gitu. Jadi apa yang ada pertukaran antara antara perusahaan majalah Intai dengan Mustika Ratu. Mustika Ratu bisa kasih apa Kak? Bisa kasih gimana sih? Perusahaan Intai bisa kasih apa? Misal Mustika Ratu mau jadi sponsor gitu. Jadi ada negosiasi, ada pertukaran. Misalnya terus Ning Intai bilang kalau umpamanya kamu jadi Mustika Ratu bersedia jadi sponsornya Intai, otomatis misalnya Mustika Ratu akhirnya mendanai program tersebut atau dan memberikan merchandise kepada pemenang misalnya, atau voucher misalnya nanti buat pemenang. Nanti Intai akan memberikan free gratis publikasi tentang Mustika Ratu di majalahnya kayak gitu selama berapa bulan misalnya kayak gitu. Itu jadi ada pertukaran. Nah, biasanya pertukaran itu melalui negosiasi antara dua pihak tersebut, antara yang disponsori dan yang mensponsori. Terus adanya pemasaran asosiasi oleh sponsor. Jadi adanya pemasaran yang berasosiasi oleh sponsor. Jadi nggak langsung
otomatis sponsor kan melakukan